Wow, mantap ini. Kejutan besar hampiri timnas Indonesia. Setelah terang-terangan direndahkan dan diremehkan AFC, pundit bola ternama asal Belanda berikan solusi luar biasa keluar saja dari AFC. Gabung Oceania atau bikin AFC, tandingan ajak negara Jepang atau Korea pasti mau. Karena semua sudah muak sama AFC dan permainan Timur Tengah. FIFA sangat bisa pertimbangkan hal ini dan bisa setujui. Wah, boleh juga nih ide bagus, biar gak ada lagi kecurangan kayak AFC Mafia. Hahaha, AFC Block. Nah ini baru top, sudah gak bisa mengelak lagi. Inilah pernyataan resmi FIFA yang bikin timnas Indonesia menang WO 3-0 atas Bahrain jika menolak main di Indonesia. Gak ada alasan AFC kabulkan permintaan konyol FA Bahrain. Pantas saja bisa langsung dipecat Presiden AFC jika main-main. Mantap Papa Infantino. Keadilan dan ketegasan memang harus ditegakkan demi sepak bola bersih tanpa mafia kayak AFC. Yes, alhamdulillah kabar gembira. Belanda siap bantu timnas Indonesia. Dengan sangat tegas sebut oleh Romani keturunan Indonesia, pertanda besar bakal gabung timnas Indonesia. Wah mantap ini. Ayo Pak Erick Thohir segera gerak cepat terbang ke Belanda. Langsung proses naturalisasi untuk persiapan laga versus Jepang dan Arab Saudi bulan depan. Bikin heboh publik. Gak ada yang nyangka sebelumnya. Dengan sangat tegas dan berani Kevin Dix nilai Indonesia masih berpeluang lolos Piala Dunia 2026. Siap segera main untuk timnas Indonesia demi misi besar ini. Wah, mantap juga ini mental pemain top Eropa. Semoga bisa debut versus Jepang dan Arab Saudi bulan depan. Manyalah Bang Kevin. Langkah super gemilang. Fans Garuda Auto bangga mendengarnya. Geramnya Sintayong lihat kelakuan super konyol Bahrain. Bertekad besar bisa hajar Bahrain di Stadion GBK Maret 2025 mendatang. Semua demi nama timnas Indonesia. Kita gak bisa dimain-mainin kayak gini. Kita bangsa besar, jangan mau diremehkan. Super sensasional. Misi besar di laga super berat bulan depan. Meski diragukan banyak pihak setelah 2 laga terakhir, Sintayong akui tak gentar dengan nama besar Jepang dan Arab Saudi. Misi keajaiban timnas Indonesia raih hasil positif, ditambah supporter setia yang tak henti berdoa. Bismillah, semoga timnas kebanggaan kita semua ini bisa lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Amin. Ini dia, akhirnya terkuak sangat jelas. Di luar dugaan ternyata inilah alasan mengejutkan Sintayong yang gantikan Mas Hilgers di babak kedua saat laga timnas Indonesia versus Cina, bukan Asnawi Mangkualam. Bikin fans Garuda Auto kaget mendengarnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak semua ulasannya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Wow, mantap ini. Kejutan besar hampiri timnas Indonesia. Setelah terang-terangan direndahkan dan diremehkan AFC, pundit bola ternama asal Belanda berikan solusi luar biasa keluar saja dari AFC. Gabung Oceania atau bikin AFC, tandingan ajak negara Jepang atau Korea pasti mau. Karena semua sudah muak sama AFC dan permainan Timur Tengah. FIFA sangat bisa pertimbangkan hal ini dan bisa setujui. Wah, boleh juga nih ide bagus, biar gak ada lagi kecurangan kayak AFC Mafia. Hahaha, AFC Block. Belakangan ini timnas Indonesia menghadapi situasi yang penuh tantangan terkait perlakuan yang mereka terima dari AFC. Dalam konteks ini, pundit sepak bola ternama asal Belanda memberikan dukungan yang kuat bagi Indonesia. Pundit tersebut mengungkapkan keprihatinannya atas kemungkinan AFC mengabulkan permintaan Bahrain untuk tidak menggelar laga melawan Indonesia di tanah air pada Maret 2025, yang dinilai sebagai tindakan tidak hormat terhadap timnas Indonesia.
Dalam pernyataannya, Pundit ini menekankan bahwa jika AFC terus memperlakukan Indonesia dengan cara yang merugikan, sudah saatnya timnas Indonesia mempertimbangkan langkah berani untuk keluar dari Federasi AFC. Ia mengusulkan agar Indonesia mempertimbangkan untuk bergabung dengan Federasi Sepak Bola Oceania atau bahkan membentuk AFC, tandingan yang terdiri dari negara-negara non-Timur Tengah. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa negara-negara seperti Indonesia, Jepang, dan Korea memiliki kedekatan dan kesamaan visi dalam sepak bola. Pundit tersebut berargumen bahwa langkah ini bukan hanya tentang memperjuangkan keadilan bagi timnas Indonesia, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi perkembangan sepak bola di kawasan tersebut. Mengapa Indonesia harus tetap terikat dengan federasi yang tidak menghargai mereka? Ada banyak peluang di luar sana dan kita sudah melihat bagaimana federasi lain bisa lebih bersahabat dengan negara-negara yang berbagi visi yang sama. Menurutnya, dengan menjalin kerjasama yang lebih erat dengan negara-negara lain yang juga merasa terpinggirkan oleh kebijakan AFC, Indonesia bisa membentuk federasi baru yang lebih adil dan inklusif. FIFA pun dinilai sangat mungkin untuk mempertimbangkan langkah ini, terutama jika ada dukungan kuat dari beberapa negara yang ingin memperjuangkan perubahan dalam struktur sepak bola Asia. Bukan tidak mungkin untuk melihat Indonesia, Jepang, dan Korea membentuk aliansi yang kuat dan berpengaruh di dunia sepak bola. Ini adalah saat yang tepat untuk mengambil langkah berani dan menunjukkan bahwa kita tidak akan diperlakukan dengan tidak hormat. Pandangan ini mendapat banyak perhatian di kalangan penggemar sepak bola Indonesia yang merindukan keadilan dan pengakuan yang layak bagi tim mereka. Dukungan dari pundit ternama Belanda yang bernama Coach Justin ini menjadi sorotan, karena menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi timnas Indonesia tidak hanya menjadi perhatian lokal, tetapi juga mendapat pengakuan di level internasional. Sebagai penutup, penggemar sepak bola Indonesia berharap agar suara mereka didengar dan dipertimbangkan oleh Federasi Sepak Bola Asia. Mereka berharap timnas Indonesia dapat memperjuangkan haknya dan tidak takut untuk mengambil langkah-langkah berani demi masa depan sepak bola yang lebih baik. Nah, ini baru top. Sudah gak bisa mengelak lagi. Inilah pernyataan resmi FIFA yang bikin timnas Indonesia menang WO30 atas Bahrain jika menolak main di Indonesia. Gak ada alasan AFC kabulkan permintaan konyol FA Bahrain. Pantas saja bisa langsung dipecat Presiden AFC jika main-main. Mantap Papa Infantino. Keadilan dan ketegasan memang harus ditegakkan demi sepak bola bersih tanpa mafia kayak AFC. FIFA secara resmi bisa dikatakan siap mendukung Indonesia jika Bahrain menolak bermain melawan timnas Indonesia pada Maret 2025 mendatang dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan, aturan FIFA yang ketat ini memastikan bahwa AFC tidak akan bisa menghindari regulasi tersebut. Jika Bahrain tetap memaksakan kehendak untuk tidak bermain, tim nasional mereka bisa berisiko terkena diskualifikasi dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skenario ini muncul setelah adanya potensi timnas Indonesia untuk menang secara walkover atau WO dengan skor 3-0 atas Bahrain di match day ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dijadwalkan pada 25 Maret 2025. Hal ini bisa terjadi jika Federasi Sepak Bola Bahrain bersikeras untuk tidak bertanding di Indonesia. Menurut aturan FIFA yang tercantum dalam FIFA Legal Handbook Poin 28, setiap tim yang menolak untuk bermain akan dijatuhi kekalahan dengan skor 3-0 untuk sepak bola 11 lawan 11, 5-0 untuk futsal, dan 10-0 untuk sepak bola pantai. Aturan ini jelas memperlihatkan bahwa jika BFA menolak bermain di Indonesia, mereka harus menerima kekalahan WO03. Permintaan BFA agar pertandingan melawan timnas Indonesia digelar di tempat netral beralasan pada kekhawatiran akan keselamatan para pemainnya. Federasi Sepak Bola Bahrain mengklaim bahwa keselamatan timnya terancam setelah pertandingan kontroversial melawan Indonesia pada 10 Oktober 2024. Usai pertandingan itu, banyak netizen Indonesia menyerang akun media sosial Federasi Sepak Bola Bahrain serta beberapa pemain mereka sebagai respons atas keputusan kontroversial dari wasit asal Oman Ahmed Al-Kaf.
Ahmed Alkaf dituduh membiarkan pertandingan berlangsung lebih dari waktu tambahan yang seharusnya. Hingga akhirnya Bahrain berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-99. Meskipun wasit hanya memberikan tambahan waktu 6 menit. Hal ini membuat kemenangan timnas Indonesia yang hampir pasti di depan mata menjadi pupus. Situasi ini membuat AFC berada di bawah sorotan karena adanya potensi konflik kepentingan. AFC kini tengah dipimpin oleh Salman bin Ibrahim Al Khalifa yang berasal dari Bahrain. Jika AFC menyetujui permintaan Bahrain untuk memindahkan laga ke tempat netral, hal ini bisa menimbulkan dugaan adanya pengaruh dari kepemimpinan Salman di AFC. FIFA sudah menegaskan bahwa jika Bahrain menolak bermain di Indonesia, maka mereka harus siap menerima sanksi sesuai aturan resmi. Langkah ini menunjukkan komitmen FIFA dalam menegakkan keadilan dan menjamin bahwa regulasi berlaku untuk semua tim tanpa pengecualian. Jika Bahrain tetap bersikeras dengan tuntutan mereka, kemungkinan besar mereka akan menghadapi sanksi berat, termasuk potensi diskualifikasi dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Yes, alhamdulillah, kabar gembira. Belanda siap bantu timnas Indonesia. Dengan sangat tegas sebut oleh Romani keturunan Indonesia, pertanda besar bakal gabung timnas Indonesia. Wah, mantap ini. Ayo Pak Erick Thohir segera gerak cepat terbang ke Belanda. Langsung proses naturalisasi untuk persiapan laga versus Jepang dan Arab Saudi bulan depan. Harapan besar kini tertuju pada Shin Tae-yong dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk segera mempercepat proses naturalisasi oleh Romani. Setelah hasil yang belum memuaskan dalam 2 laga terakhir timnas Indonesia, yaitu bermain imbang melawan Bahrain dan kalah dari Cina. Shin Tae-yong dan Erick Thohir diharapkan siap melakukan segala upaya untuk meyakinkan oleh Romani agar bersedia bergabung dan memperkuat timnas Indonesia demi memperkuat lini serang skuad Garuda di pertandingan mendatang. Belum lama ini akun resmi Eredivisie Indonesia memposting informasi tentang Ole Romani, winger berbakat berusia 24 tahun yang bermain untuk FC Utrecht, dan mengungkapkan bahwa Romani memiliki darah keturunan Indonesia. Informasi ini segera memicu antusiasme besar dari netizen Indonesia yang berharap bahwa ini adalah pertanda baik bahwa Romani akan segera dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Selama musim 2024 hingga 2025 bersama FC Utrecht, Romani tampil mengesankan dengan mencetak 2 gol dari 7 penampilannya. Penampilan apiknya tersebut turut membantu FC Utrecht menduduki peringkat kedua di klasemen, sementara Liga Belanda dengan 19 poin, hanya terpaut 5 poin dari PSV Eindhoven yang berada di puncak klasemen. Performanya yang cemerlang ini membuat para penggemar sepak bola Indonesia semakin berharap agar Romani segera bergabung dengan skuad Garuda. Tidak hanya dari fans Indonesia, kolom komentar postingan tersebut juga diwarnai dengan kehadiran akun Oranje_Indonesia, akun penggemar timnas Belanda versi Indonesia, yang menyisipkan emotikon telepon seolah memberi sinyal bahwa timnas Belanda juga tertarik pada Romani. Reaksi ini membuat penggemar Indonesia semakin khawatir dan berharap agar Romani tidak tergoda membela timnas Belanda, tetapi memilih untuk memperkuat timnas Indonesia sebagai tanah kelahiran leluhurnya. Sementara perhatian publik terfokus pada Ole Romani, PSSI juga tengah mempercepat proses naturalisasi Kevin Dix, bek andalan FC Copenhagen. Diharapkan Kevin Dix bisa segera memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia sebelum laga penting di bulan November 2024. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya serius Shin Tae-yong dan Erick Thohir dalam membangun tim yang lebih kuat, agar skuad Garuda bisa menunjukkan performa lebih baik di pertandingan-pertandingan mendatang, dan menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026 tetap terbuka lebar. Bikin heboh publik, gak ada yang nyangka sebelumnya. Dengan sangat tegas dan berani, Kevin Dix nilai Indonesia masih berpeluang lolos Piala Dunia 2026. Siap segera main untuk timnas Indonesia demi misi besar ini. Wah, mantap juga ini mental pemain top Eropa. Semoga bisa debut versus Jepang dan Arab Saudi bulan depan. Manyalah Bang Kevin.
Kepercayaan tinggi Kevin Dix, calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, menjadi sorotan meskipun banyak penggemar yang mulai pesimis setelah 2 laga terakhir melawan Bahrain dan Cina. Dix menegaskan bahwa peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih ada meski harus melalui jalan yang penuh tantangan. Saat ini memang sulit untuk lolos langsung ke Piala Dunia, tetapi masih ada peluang bagi timnas Indonesia. Impian saya adalah membantu mewujudkannya, kata Dix, seperti yang dikutip dari Bold. Kevin Dix siap untuk beralih kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia demi bergabung dengan timnas Indonesia. Setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dan bersalaman dengan pemain FC Copenhagen tersebut pekan lalu. Kevin Dix optimis bahwa proses ini dapat selesai dengan cepat mengingat waktu yang tersisa hanya 1 bulan. Dia percaya bahwa naturalisasi dapat rampung dalam waktu singkat melihat dari contoh-contoh sebelumnya seperti Calvin Verdonk, Mads Hilgers, dan Eliano Reijnders. Saya berharap bisa berkontribusi secepatnya sehingga dapat membantu mereka, ujar Kevin, menunjukkan komitmennya untuk segera memperkuat skuad Garuda. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat kelima klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan 3 poin dari 4 laga yang telah dimainkan, terdiri dari 3 kali imbang dan 1 kali kalah. Meski timnas Indonesia berada dalam situasi sulit dalam kualifikasi, semangat Kevin Dix untuk mengenakan jersey merah putih semakin membara. Ia bahkan tidak merasa menyesal dengan pilihannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Ia menilai keputusan untuk bergabung dengan negara leluhurnya adalah langkah yang tepat. Ini adalah keputusan yang saya banggakan dan saya sangat bahagia. Tidak dipanggil timnas Belanda tidak membuat saya kecewa, itu adalah bagian dari sepak bola, kata Kevin. Dengan semangat dan kepercayaan yang tinggi, Kevin Dix berharap dapat memberikan kontribusi nyata bagi timnas Indonesia dan membuktikan bahwa masih ada harapan untuk meraih tiket menuju Piala Dunia 2026. Keberaniannya untuk memilih timnas Indonesia di tengah tantangan ini diharapkan dapat menginspirasi pemain lain dan juga memberikan harapan baru bagi para pendukung timnas Indonesia. Langkah super gemilang, fans Garuda Auto bangga mendengarnya. Geramnya Sintayong lihat kelakuan super konyol Bahrain. Bertekad besar bisa hajar Bahrain di Stadion GBK Maret 2025 mendatang. Semua demi nama timnas Indonesia. Kita gak bisa dimain-mainin kayak gini. Kita bangsa besar, jangan mau diremehkan. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengungkapkan kegeramannya atas tindakan Bahrain yang dinilai tidak sportif setelah laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tidak hanya menuding adanya indikasi suap kepada wasit, Shin juga marah karena Bahrain sekarang mengajukan permintaan untuk bermain di luar Indonesia. Sintayong berjanji bahwa timnas Indonesia akan menghajar dan mengalahkan Bahrain dalam laga kandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK mendatang demi harga diri bangsa. Pada laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di Bahrain National Stadium Rifa 10 Oktober lalu, timnas Indonesia hanya mampu menahan imbang Bahrain. Meski hasil tersebut terlihat cukup memuaskan bagi Sintayong dan skuad Garuda, pertandingan itu terasa seperti kekalahan pahit. Indonesia sebenarnya unggul hingga menit ke-6 dalam tambahan waktu yang diberikan oleh perangkat pertandingan. Namun secara kontroversial, Bahrain mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-9, jauh melewati tambahan waktu yang seharusnya diberikan. Sintayong dengan lantang menuding wasit Ahmed Al-Kaf dari Oman sebagai biang keladi atas hasil ini dengan mengatakan bahwa wasit tidak meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan tepat waktu. Pelatih asal Korea Selatan itu tidak ragu menyebut bahwa timnas Indonesia dirampok oleh keputusan-keputusan wasit yang memihak kepada Bahrain. Bahkan ada dugaan kuat bahwa ada permainan di balik layar berupa suap untuk memanipulasi hasil pertandingan tersebut demi keuntungan Bahrain. Kegeraman Sintayong semakin memuncak setelah Bahrain kini meminta laga leg kedua melawan Indonesia dimainkan di luar negeri dengan alasan keamanan dan faktor non-teknis lainnya. Shin merasa tindakan ini sangat tidak tahu malu dan hanya menunjukkan bahwa Bahrain tidak percaya diri menghadapi kekuatan timnas Indonesia di kandang.
Pelatih berusia 53 tahun itu dengan tegas menyatakan bahwa pada pertandingan leg kedua di Stadion Utama Gelora Bung Karno 25 Maret 2025 nanti, Timnas Indonesia akan bermain habis-habisan untuk membalas dendam atas ketidakadilan yang mereka rasakan. Shin Tae-yong bahkan berjanji akan membuat para pemainnya menghajar Bahrain di hadapan supporter merah putih. Kalau Bahrain datang ke kandang kita, pastinya kita bisa menang dan mereka akan dihajar juga, ujar Shin Tae-yong dengan penuh semangat. Shin Tae-yong juga menegaskan keyakinannya terhadap kualitas dan mentalitas para pemain Timnas Indonesia. Menurutnya, skuad Garuda sudah jauh lebih matang dan siap untuk menghadapi Bahrain dengan lebih agresif dan efektif di laga kandang mendatang. Apalagi saya percaya dan sangat yakin dengan para pemain kita, tambah Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini meminta dukungan penuh dari para supporter Indonesia untuk hadir dan memberikan semangat saat Timnas Indonesia menghadapi Bahrain di GBK nanti. Shin Tae-yong percaya bahwa dukungan dari puluhan ribu supporter merah putih di stadion akan menjadi faktor pembeda yang bisa mendorong Timnas Indonesia tampil lebih garang dan penuh determinasi. Jadi, para supporter bisa menantikan pertandingan lawan Bahrain nanti di kandang, tutup Shin Tae-yong. Super sensasional. Misi besar di laga super berat bulan depan. Meski diragukan banyak pihak setelah dua laga terakhir, Shin Tae-yong akui tak gentar dengan nama besar Jepang dan Arab Saudi. Misi keajaiban Timnas Indonesia raih hasil positif, ditambah supporter setia yang tak henti berdoa. Bismillah. Semoga Timnas kebanggaan kita semua ini bisa lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Amin. Mentalitas tinggi seorang pelatih top Asia, Shin Tae-yong menjadi sorotan di tengah pesimisme publik yang meragukan peluang Timnas Indonesia meraih hasil positif melawan Jepang dan Arab Saudi. Meski banyak yang pesimis, tetap ada supporter setia yang terus mendoakan agar ada anugerah dari Allah untuk Timnas Indonesia. Shin Tae-yong tetap optimis dan menargetkan skuad Garuda bisa meraih poin dalam laga penting melawan Jepang dan Arab Saudi pada November mendatang. Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Jepang pada laga kelima Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno 15 November 2024. 4 hari kemudian, skuad Garuda akan menghadapi Arab Saudi di stadion yang sama. Menghadapi dua lawan tangguh ini tentu menjadi tantangan besar bagi Timnas Indonesia. Ranking FIFA yang jauh lebih tinggi dari Jepang dan Arab Saudi membuat laga ini terasa berat. Jepang berada di puncak peringkat Asia dan menempati posisi ke-16 dunia, sementara Arab Saudi berada di peringkat ke-56 FIFA. Sebagai perbandingan, Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat ke-129. Shin Tae-yong tidak mengabaikan fakta bahwa lawan yang akan dihadapi memiliki kualitas dan pengalaman yang jauh lebih baik. Namun ia tetap menekankan pentingnya persiapan maksimal bagi skuad merah putih. Persiapan tim harus baik nantinya, ujar Shin Tae-yong. Ia menargetkan agar Timnas Indonesia bisa meraih poin dari kedua laga ini meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar. Shin Tae-yong menegaskan bahwa Timnas Indonesia harus berusaha keras untuk mencapai target finish di posisi 4 besar Grup C. Demi melaju ke putaran berikutnya atau playoff Piala Dunia 2026. Saat ini Indonesia berada di posisi kelima klasemen dengan 3 poin, hasil dari pertandingan imbang melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain, serta kekalahan dari Cina. Menyadari situasi ini, Shin Tae-yong berkomitmen untuk mempersiapkan tim dengan lebih baik lagi agar bisa mendapatkan hasil positif melawan Jepang dan Arab Saudi. Ia tidak menyerah pada keterbatasan dan tetap optimis, percaya bahwa dengan kerja keras dan doa, Timnas Indonesia bisa mengukir sejarah dan memberikan kejutan. Jadi, bagaimanapun caranya, kita harus mendapatkan poin, tegas Shin Tae-yong. Di tengah keraguan banyak pihak, selalu ada harapan dan doa dari supporter setia Indonesia yang yakin akan adanya keajaiban untuk Timnas Garuda. Mereka berharap dengan bimbingan Shin Tae-yong dan semangat pantang menyerah, Timnas Indonesia bisa mendapatkan anugerah dari Allah dalam perjuangan mereka di kualifikasi ini.
Ini dia, akhirnya terkuak sangat jelas. Di luar dugaan ternyata inilah alasan mengejutkan Shin Tae-yong yang gantikan Mas Hilgers di babak kedua saat laga Timnas Indonesia versus Cina, bukan Asnawi Mangkualam. Bikin fans Garuda Auto kaget mendengarnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak semua ulasannya di sini. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengaku sempat ragu saat memutuskan untuk mengganti Mas Hilgers dalam pertandingan melawan Cina. Hilgers sebenarnya tampil cukup baik di laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, namun ia terpaksa ditarik keluar karena mengalami cedera. Mas Hilgers menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia dengan impresif. Saat melawan Bahrain, bek berusia 23 tahun ini bermain solid dan mampu bertahan di lapangan selama 90 menit penuh. Namun ketika menghadapi Cina, ia hanya bermain di babak pertama. Hilgers ditarik keluar setelah jeda dan digantikan oleh Tom Haye. Keputusan ini membuat banyak penggemar dan pengamat sepak bola bertanya-tanya mengapa Hilgers yang bermain baik harus diganti. Ternyata menurut penjelasan Shin Tae-yong, keputusan tersebut diambil bukan karena performa Hilgers yang menurun, melainkan karena masalah cedera yang dialaminya saat babak pertama melawan Cina. Mas Hilgers kemarin bermain bagus, tapi saat melawan Cina dia mengalami cedera di babak pertama, jadi terpaksa harus diganti, ujar Shin Tae-yong saat ditemui di Jakarta Kamis kemarin. Saat ini Timnas Indonesia berada di posisi kelima klasemen sementara grup C dengan perolehan 3 poin. Meski berada di posisi yang kurang menguntungkan, peluang untuk melaju ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Indonesia terpaut 2 poin dari tim seperti Australia, Arab Saudi, dan Bahrain yang menghuni posisi 2 hingga 4. Dengan 6 laga tersisa di grup C, skuad Garuda diharapkan bisa memaksimalkan setiap pertandingan untuk setidaknya finish di posisi 3 atau 4. Jika berhasil, mereka akan melanjutkan perjuangan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dan menjaga asa untuk tampil di turnamen sepak bola terbesar dunia tersebut.